video kali ini, kita akan membahas mengenai konsep dan profil inteligensi siswa di sekolah dasar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syifa Nur Anissa yang akan memberikan pematerian pada hari ini. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu kecerdasan atau inteligensi? Nah, jadi inteligensi adalah suatu kemampuan yang dibawa oleh individu sejak lahir dan dapat dipergunakan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan serta untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dengan cepat dan tepat. Terdapat 8 kecerdasan pada setiap individu, yaitu yang pertama, ada kecerdasan verbal atau linguistik. Anak-anak yang memiliki kecerdasan verbal akan sangat pandai belajar menulis dan berbicara. Lalu yang kedua, ada kecerdasan matematika atau logical mathematical. Nah, anak-anak yang memiliki kecerdasan berikut ini akan sangat pandai berhitung. Yang ketiga, ada kecerdasan spasial atau visual. Anak yang memiliki kecerdasan spasial akan sangat pandai berpikir 3 dimensi. Lalu yang selanjutnya, kecerdasan tubuh atau kinestetik, body and kinesthetic. Nah, anak-anak yang memiliki kecerdasan tubuh kinestetik akan mampu memanipulasi objek dan cerdas dalam latihan-latihan fisik. Lalu yang kelima, kecerdasan musik atau musikal. Anak yang memiliki kecerdasan musik memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap irama, melodi, dan suara. Kemudian yang keenam, ada kecerdasan sosial atau intrapersonal. Anak-anak yang memiliki kecerdasan intrapersonal akan memiliki kemampuan memahami diri sendiri dan menata kehidupannya. Lalu yang ketujuh, ada kecerdasan diri atau interpersonal. Anak yang memiliki kecerdasan interpersonal akan mampu berinteraksi efektif dengan orang lain. Lalu yang kedelapan itu ada kecerdasan alam atau naturalistik. Anak yang memiliki kecerdasan natural akan memiliki kemampuan yang baik dalam mengamati pola-pola alam dan memahami sistem alam serta sistem buatan manusia. Kedelapan kecerdasan ini akan membedakan kemampuan anak dalam belajar, dan tentunya setiap individu memiliki tingkat inteligensi yang berbeda-beda. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi inteligensi sehingga mengakibatkan adanya perbedaan inteligensi seseorang dengan yang lainnya, yaitu yang pertama ada pembawaan. Pembawaan ditentukan oleh sifat dan ciri-ciri yang dibawa sejak lahir. Dalam memecahkan suatu soal atau masalah, pertama-tama itu ditentukan oleh pembawaan kita. Orang itu ada yang pintar dan ada pula yang kurang pintar. Meskipun sama-sama menerima latihan dan pelajaran yang sama, tetapi perbedaan-perbedaan itu masih tetap ada. Kemudian yang kedua adalah kematangan. Setiap organ di dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Setiap organ atau fisik maupun psikis dapat dikatakan telah matang jika ia telah mencapai kesanggupan untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Dan yang ketiga itu ada pembentukan, yaitu segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Minat dan pembawaan yang khas, minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Pada umumnya, prestasi belajar yang ditampilkan siswa mempunyai kegiatan yang erat dengan tingkat kecerdasan yang dimiliki siswa. Lalu, bagaimana ya cara kita dapat mengukur tingkat inteligensi seseorang? Terdapat beberapa cara untuk mengukur tingkat inteligensi seseorang. Di antaranya, yang pertama ada tes inteligensi umum yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang umum mengenai taraf inteligensi umum dari seseorang. Lalu yang kedua, tes inteligensi khusus yang hanya memberikan keterangan tentang satu segi atau faktor yang spesifik dari inteligensi. Dan yang terakhir, tes inteligensi diferensial yang memberikan gambaran mengenai kemampuan seseorang di dalam berbagai segi atau faktor inteligensi yang memungkinkan didapatkannya profil atau gambaran segi-segi kekuatan dan kelemahan dari berfungsinya inteligensi seseorang.
Berdasarkan tes tersebut, maka akan ada klasifikasi tingkatan kapasitas intelektual manusia menurut strata IQ-nya, seperti yang tertera dalam tabel berikut ini. Nah, di sini sudah ada 2 tabel, yaitu tabel IQ dan klasifikasinya. Dijelaskan bahwa range 140 sampai ke atas itu diklasifikasikan sebagai jenius. Nah, lalu yang kedua ada range 130 sampai 139 itu diklasifikasikan sangat cerdas. Kemudian range 120 sampai 129 diklasifikasikan cerdas. Lalu range 110 sampai 119 itu diklasifikasikan di atas normal. Lalu 90 sampai 109 itu diklasifikasikan normal. Dan yang terakhir 80 sampai 89 diklasifikasikan di bawah normal. Lalu apa sih hubungannya perkembangan inteligensi dengan pendidikan siswa SD? Dalam dunia pendidikan, inteligensi merupakan salah satu masalah pokok. Seseorang yang memiliki inteligensi yang tinggi cenderung memiliki perbedaan dan kelebihan dalam menanggapi suatu permasalahan demi mencapai tujuannya. Siswa yang memiliki inteligensi tinggi dalam proses belajar akan lebih mudah mengatasi masalahnya dan cenderung bisa mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini dikarenakan siswa yang memiliki inteligensi tinggi cenderung bisa menentukan tujuannya tanpa harus mendapatkan bimbingan lebih dari gurunya dan dapat menyesuaikan dirinya untuk mencapai tujuan. Selain itu, siswa yang memiliki inteligensi yang tinggi memiliki kemampuan mengkritik diri sendiri yang tinggi, sehingga dia bisa memperbaiki dari kesalahan yang ada. Sebaliknya, seseorang pelajar dengan inteligensi yang rendah pada tingkatan di bawah normal tidak akan sama kemampuannya dalam kegiatan belajar. Dalam pendidikan, inteligensi seseorang pelajar ditentukan berdasarkan hasil tes inteligensi, baik itu hasil belajar seseorang maupun dalam penyaringan siswa baru. Selain itu, tes inteligensi dalam dunia pendidikan dapat digunakan jauh lebih luas lagi. Tes inteligensi dapat digunakan dalam penggolongan pelajar dan pemilihan atau penentuan jurusan. Sekian penjelasan dari saya, semoga ilmunya bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.